Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran mata kuliah Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi topik kepuasan pelanggan dan perilaku konsumen. Ya. Topik ini penting karena setiap organisasi saat ini yang berorientasi dengan mutu itu akan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan agar pelanggan itu tidak lari ke tempat lain atau ke pesaing kita. Setelah melihat video ini, diharapkan nanti peserta itu dapat memahami bagaimana caranya mengukur kepuasan pelanggan dan juga bagaimana caranya untuk memenuhi tingkat kepuasan pelanggan dan juga untuk mempelajari perilaku konsumen ya, karena konsumen itu nanti juga banyak macamnya, sehingga dari sisi produsen itu wajib mengetahui itu. Kalau kita bicara kepuasan pelanggan saat ini banyak layanan baik jasa ataupun yang lain ya. Kita misalnya setelah naik Gokar atau Gojek itu kita diminta untuk membintangi. Nah ini sebenarnya dalam hal ini aplikasi yang diberikan ini adalah untuk memantau ya kepuasan pelanggan. Misalnya kita sebagai penumpang itu bagaimana kita puas terhadap layanan jasa transportasi tadi yang sudah diberikan ya. Demikian juga bisa dengan menggunakan logo-logo seperti ini. Jadi sangat mudah dan akan terpantau. Tetapi untuk makanan kelihatannya agak repot ya. Jadi mesti ada upaya-upaya lain ya, karena tidak menggunakan aplikasi. Ya. Tapi bagaimanapun ini dari dulu juga sudah bisa dilakukan bagaimana memantaunya. Oke, jadi kalau kita bicara kepuasan pelanggan itu tentu kan ini hal penting yang harus diperhatikan karena merupakan penentu keberhasilan bisnis ya, bisnis apapun, apakah makanan ataupun jasa ya. Nah, kepuasan pelanggan itu tentu ditentukan oleh banyak faktor ya. Misalnya terkait dengan kualitas produk, kemudian pelayanannya. Jadi bukan hanya produknya saja, tapi bagaimana pelayanan di dalam menyampaikan produk tadi misalnya ya, kemudian kecepatannya dan seterusnya. Kemudian juga kepuasan pelanggan ini didasarkan pada pengalaman pelanggan. Mudah tidak untuk mendapatkannya, cepat tidak, bisa diakses dari mana saja produk-produk tadi. Kalau produk itu hanya ada di suatu wilayah A, itu tentu pelanggan di tempat lain akan sulit untuk mendapatkannya. Nah, itu juga mempengaruhi kepuasan pelanggan ya. Kemudian juga harganya terjangkau atau tidak ya. Kemudian juga strategi pemasaran ataupun promosi yang informatif dan jujur itu sangat menentukan kepuasan dari pelanggan. Nah ini kalau kita lihat kepuasan pelanggan ini tadi sudah ditentukan oleh beberapa faktor ya, antara lain ini kalau kita gambarkan kaitannya dengan mutu, biaya, dan waktu. Waktu ini tadi kemudahan mendapatkan dan seterusnya. Nah, misalnya kita ingin pelanggan itu ingin mutunya itu tinggi, tetapi mutunya tinggi ada di ini ya, di lingkaran hijau. Tetapi ternyata biayanya di luar ekspektasi atau kemampuan dari pelanggan, artinya di wilayah sini. Jadi dia tidak di dalam irisan ini. Nah, itu tentu juga pelanggan akan merasa itu terlalu mahal ya, walaupun mahal itu sebenarnya relatif ya, relatif. Demikian juga biayanya murah di sini, tetapi mutunya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari
pelanggan. Ini tentu murah sih, tetapi barangnya nggak bagus gitu ya, nggak sesuai dengan harapannya. Nah ini juga tidak menyebabkan pelanggan itu puas. Demikian juga dengan waktu tadi, mutunya udah oke, harganya oke sesuai, tetapi ternyata waktunya tidak sesuai harapan. Susah tadi, atau kalau kita menunggu pesanan makanan itu lama sekali, ya lama sekali menunggunya. Jadi layanannya itu tidak bisa cepat. Nah ini sebenarnya kan bisa dikoreksi ya, kalau misalnya pelanggannya terlalu banyak kan mestinya pegawainya atau sistem pelayanannya harus lebih cepat karena orang tidak mau menunggu terlalu lama ya. Nah ini oleh karena itu yang memuaskan pelanggan adalah yang mutunya sesuai kebutuhan, harganya tadi bersaing atau sesuai dengan mutu, kemudian waktunya tepat atau mudah didapat, cepat gitu ya. Nah ini hal-hal tiga dari yang tadi sudah kita sampaikan terkait dengan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini seringkali dikaitkan juga dengan kinerja dari perusahaan. Ya, jadi kalau kinerja perusahaan itu lebih rendah, jadi ini misalnya biru ini adalah harapan pelanggannya. Harapan pelanggan itu seperti ini loh minimal. Nah, kalau perusahaan itu memberikan lebih rendah dari harapan pelanggan kinerjanya, kinerja nanti kan bisa mutunya, bisa layanannya, bisa tadi harganya. Nah ini kemudian menjadi tidak puas pelanggannya. Nah kalau sama persis, artinya kinerja perusahaan itu sama dengan harapan, maka pelanggannya akan puas. Nah kalau hanya puas saja, itu nanti akan mudah sekali diiming-iming ya, apa istilah ininya, mudah tergoda ya, mudah tergoda. Misalnya nanti ada produk lain sejenis, tapi produksi atau brand lain, kemudian misalnya mereka di situ ada diskon atau ada bonusnya, maka yang hanya puas ini nanti mudah beralih. Nah, tetapi kalau perusahaan itu memberikan kinerja melebihi dari harapan pelanggan, itu nanti pelanggannya akan merasa sangat puas. Nah, kalau sangat puas itu biasanya akan setia, tidak mudah dipengaruhi oleh tadi bonus, diskon atau yang lain. Ya. Sehingga untuk perusahaan yang memang orientasinya jangka panjang, mereka akan memberikan lebih kepada pelanggannya. Ya, jangan pas-pasan, kira-kira seperti itu. Nah, ini supaya tadi setia. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi, kenapa seperti itu? Tadi produsen memberikan lebih dari harapan pelanggan karena agar pelanggannya itu tidak beralih, dan ternyata mempertahankan pelanggan itu lebih mudah dan murah dibandingkan menarik pelanggan yang baru, karena menarik pelanggan yang baru itu perlu effort ya, perlu usaha yang cukup besar, perlu biaya yang cukup besar karena harus ada promosi, mencicip gratis misalnya, kemudian ada hadiah-hadiah dan seterusnya supaya pelanggan baru itu tertarik untuk membeli produk dari perusahaan tadi. Nah itu kan lebih mahal. Nah yang ada mestinya dipertahankan sambil berusaha menarik yang baru. Nah kalau yang lama saja lepas, nah ini lebih sulit lagi untuk menarik yang baru. Nah kira-kira itu. Nah tadi kalau menggunakan aplikasi yang seperti saya ceritakan pakai bintang-bintang ya, sekarang ini yang aplikasi-aplikasi itu kan begitu belanja online, transportasi online itu langsung diminta untuk mengevaluasi atau memberikan memberikan tanggapan terhadap kepuasan pelanggan.
Tapi kalau makanan memang agak sulit karena tidak aplikasi, kecuali yang tadi juga kalau lewat aplikasi GoFood misalnya itu bisa kita berikan bintang-bintang juga. Nah kalau tidak, kepuasan pelanggan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sistem keluhan dan saran, memberikan kotak atau customer service ya, kalau di kemasan itu biasanya dituliskan customer service. Tetapi ternyata ini kurang efektif. Biasanya hanya 5% pelanggan tidak puas. Itu yang mau bersusah payah menyampaikan keluhannya. Sebagian besar itu kalau dia tidak puas ya sudah pergi saja atau ganti pilihan. Kira-kira seperti itu. Jadi beralih ke produk pesaing dari perusahaan tadi. Oleh karena itu ini jarang atau kalaupun dipasang ini kurang efektif sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah survei kepuasan pelanggan ini dengan cara menyebar kuesioner atau dengan cara menelpon. Tentu ini harus ada pendekatan atau petugas tersendiri yang memang semacam penelitian atau riset pasar begitu untuk mengetahui sebenarnya seberapa sih pelanggan-pelanggan dari perusahaan mereka itu puas atau pas-pasan tadi, puas atau sangat tidak puas, atau ada yang kurang puas. Ada sistem lain dengan belanja siluman. Belanja siluman ini dengan penyamaran ya, penyamaran seandainya seandainya ada komplain gitu, bagaimana pihak perusahaan tadi menanggapi itu. Seandainya ada kritik, ada komplain dan seterusnya, kemudian mereka akan membandingkan dengan kalau dia mencoba ke perusahaan pesaingnya. Nah, kalau ternyata perusahaan pesaing itu lebih ramah, lebih akomodatif di dalam menerima komplain tadi dan dibandingkan dengan perusahaan sendiri, maka kemudian dia yang menyamar tadi itu bisa menyampaikan ke perusahaan tadi bahwa kita masih punya kekurangan di sini dan harus diperbaiki. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang lain adalah analisis kehilangan pelanggan. Analisis kehilangan pelanggan itu tentu bisa ditelusuri dengan menghitung jumlah dan alasan pelanggan beralih ke pemasok lain. Biasanya misalnya di suatu wilayah itu di agen begitu ya, ini kan biasanya 1 bulan itu menghabiskan kuota atau sekian produk begitu ya. Nah ternyata itu sudah dihitung 1 bulan kok habisnya lebih sedikit misalnya. Kemudian dari situ bisa ditelusuri ini kenapa, alasannya apa, dicari ya, ditanyakan dan seterusnya. Nah ini juga perlu dikoreksi segera, karena kalau tidak ya nanti semakin sedikit kemudian itu akan menyebabkan perusahaan akan semakin menurun ya, kinerjanya atau usahanya akan semakin menurun, sehingga itu sangat membahayakan. Nah, kalau tadi bagaimana mengukur atau mengetahui kepuasan pelanggan, kemudian bagaimana strategi berikutnya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, ini kan tentu ada trik-trik tertentu ya, setiap perusahaan itu punya cara lah ya. Nah, ini ada 2 contoh, ini misalnya menggunakan right at the first time. Jadi dari awal itu perusahaan itu sudah memberikan kesan yang terbaik, ya, tidak ada kesalahan, tidak ada cacat, ya, semuanya dibuat seperfect mungkin, sebagus mungkin, sehingga kesan awalnya itu sudah bagus gitu. Jangan sampai baru awal saja konsumen sudah tidak puas. Nah, yang sering terjadi itu kan ini di awal baik. Jadi kalau kita lihat warung-warung atau rumah makan gitu ya, awal-awal itu gratis, kemudian wah menunya bagus, enak, banyak gitu ya. Kemudian nanti begitu laris, lama-lama menurun. Nah, ini juga artinya tidak konsisten, ini juga tidak boleh. Di awal baik, tapi seterusnya juga akan baik dan lebih baik lagi kalau bisa. Nah, itu yang membuat orang akan balik lagi ke situ. Nah, itu artinya apa? Artinya pelanggannya puas. Tapi kalau
pelanggannya semakin sepi, ya berarti pelanggannya itu tidak puas dan dia beralih tadi. Atau service recovery. Service recovery ini artinya seandainya ada komplain atau tidak puas dan itu disampaikan ke perusahaan, maka perusahaan itu harusnya berterima kasih sekali karena segera mengetahui oh ternyata ada kekurangan dan segera merespon dengan baik, ya. Kan di beberapa, saya lihat di beberapa rumah makan Padang itu ditulis, kalau Anda tidak puas cukup sampaikan kepada kami. Kami artinya kami perusahaannya. Tetapi jika Anda puas, sebarkan ke sanak saudara dan kerabat semua. Nah itu artinya apa? Kalau ada yang tidak enak, tidak bagus dan seterusnya, berikan kritik itu atau masukan itu kepada rumah makan tadi. Tidak perlu diceritakan keluar. Tetapi kalau dia puas, kan kita biasa ya jadi konsumen juga begitu, kalau puas nanti recommended loh ke sana ya, enak makanannya, murah atau bersih dan seterusnya. Artinya dengan cara seperti itu maka si pelanggan tadi akan mendatangkan pelanggan yang baru, walaupun itu dari temennya, dari ini kan kali berapa gitu ya, akan membuat rumah makan tadi menjadi lebih ramai lagi. Ini juga bisa dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepuasan pelanggan. Ini juga semacam riset pasar ya. Ini juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, terkait dengan tuntutan dan perilaku konsumen. Nah, ini kan konsumen ini memang macam-macam ya. Jadi bersegmen-segmen, kemudian juga unik ya. Nah, ini kan harus, makanya kalau di pemasaran itu ada yang namanya segmentasi konsumen. Nah, tapi apapun itu, yang pertama harus kita pahami, konsumen itu adalah raja. Maksudnya apa? Konsumen itulah yang menentukan mau beli atau tidak. Ya, karena apa? Karena konsumen itu yang punya uang. Dia mau memilih yang mana terserah konsumen gitu ya. Tapi dari sisi konsumen kita juga jangan jadi konsumen adalah raja-raja yang mudah dibodohin gitu ya. Jadi konsumen itu juga harus pintar. Jadi kita kalau bertahu bolak-balik ya seperti itu. Jadi harus punya pengetahuan yang cukup sehingga tidak mudah termakan oleh iklan ya. Nah ini iklan ini juga seringkali menyesatkan ya. Kalau kita tidak pintar-pintar, kita mudah terpengaruh. Oh ini iklan ini bagus loh, nanti kalau pakai ini jadi begini-begini misalnya. Padahal belum tentu, gitu ya. Oke, kemudian perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh selera, ya. Artinya begini, belum tentu orang yang tidak punya uang itu seleranya rendah, dan sebaliknya, belum tentu orang yang punya uang itu seleranya tinggi, atau tadi harapan terhadap suatu produk itu tinggi, belum tentu, ya. Jadi ini juga selera itu ya subjektif itu ya istilahnya. Kemudian juga konsumen itu seringkali jaga prestis ya. Waduh, nggak enak nih. Apalagi kalau anak-anak muda ya lagi pendekatan gitu. Aduh, masa makan di kaki lima, kan nggak enak ya. Prestis lah, apalagi ngajak temen cewek misalnya. Kemudian ada tempat makan, misalnya tempat makan atau produk-produk tertentu itu yang kalau kita mengkonsumsinya itu ada rasa bangga, ada rasa bangga. Waduh, saya ikut dulu konsumsi produk ini gitu ya. Nah itu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian juga informasi ya, seberapa banyak informasi yang sudah didapat oleh konsumen ini akan menentukan perilakunya. Tentu konsumen-konsumen yang sudah pengetahuannya luas, nah itu tadi kemudian juga mutu ini sangat relatif ya.
tergantung kelompok konsumen. Contohnya apa? Misalnya ini mie instan itu yang diproduksi oleh Indofood itu sebenarnya ada 3 kelas mutu. Ya, ada 3 kelas mutu. Itu Indomie mungkin mutu 1-nya, kemudian Supermie mutu 2, Sarimi mutu 3. Nah, bagi kelompok konsumen tertentu yang menengah ke bawah, itu dia cukup puas dengan mengkonsumsi yang Sarimi. Dengan harga segitu dia cukup banyak, cukup enak ya. Tetapi tentu untuk kelompok konsumen yang menengah ke atas mungkin Sarimi itu ada yang kurang, enakan Indomie gitu. Bagi kelompok konsumen yang menengah ke atas itu harga tidak masalah, tetapi dia akan lebih puas kalau mengkonsumsi yang Indomie, dan yang tengah Supermie misalnya. Nah, itu makanya relatif. Jadi mutu itu yang penting untuk kelompok penggunanya itu sudah menghasilkan rasa sangat puas, ya itu sudah cukup gitu ya. Puas saja sebenarnya sudah memenuhi harapan. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga tuntutan konsumen ini sangat berkorelasi dengan pengetahuan dan daya beli. Ya, ini satu contoh sampai saat ini kalau kita bicara saus ya. Saus itu ada yang harganya sangat murah ya, satu botol itu entah berapa ribu gitu ya, dibandingkan dengan kalau saus sambal atau saus tomat gitu ya. Itu yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang benar-benar saus tomat atau saus sambal, itu harganya bisa selisihnya jauh, bahkan bisa 2 kali lipat dan seterusnya. Nah, ada yang suka protes, kenapa sih kok itu saus itu ternyata nggak ada tomatnya atau nggak ada cabenya, kenapa nggak ditindak? Saya pernah di grup gitu ya, karena tidak semua di grup itu bukan orang THP begitu, itu mengatakan seperti itu. Terus saya ini, karena saya juga pernah punya pemikiran seperti itu, kemudian saya coba teliti, saya lihat gitu ya kemasannya. Rupanya di kemasan itu dibilangnya saus rasa tomat. Ya artinya kalau saus rasa tomat itu rasanya bisa dari esen, bahan bakunya onggok. Nah, jadi sebenarnya perusahaan itu nggak salah, ya yang beli saja yang kurang teliti. Saya bilang memang di dalam ininya tidak mengatakan itu saus tomat, tetapi saus rasa tomat. Ya artinya mau itu sebenarnya onggok yang diberi esen, ya itu nggak ada yang salah gitu. Pembelinya saja yang kok mau beli ya, tapi memang rasanya ya hampir-hampir dan harganya lebih ini. Makanya tadi terkait dengan perilaku konsumen tadi, dia pingin yang murah atau dia pingin yang asli ya. Kalau yang asli ya memang dia harus mengeluarkan uang lebih banyak ya, lebih mahal gitu ya. Tapi kalau yang paham terus daya belinya sudah cukup ya, dia tentu akan memilih yang lebih ini. Kadang-kadang dia tahu itu hanya saus onggok, tetapi memang itulah kemampuannya. Jadi dia berat misalnya untuk membeli saus sambal atau saus tomat yang memang benar-benar dari tomat. Nah inilah ya, kadang buat sendiri juga bisa ya, tapi kadang-kadang ya nyari praktis dan seterusnya. Kemudian juga tuntutan konsumen ini selalu berubah ya. Oleh karena itu produsen harus memahami dan terus mengikuti melalui riset pasar dan seterusnya. Kenapa? Karena memang manusia tuh ya wajar ya, kalau dulu yang lagi tren ini loh gitu, kemudian ada perubahan-perubahan, apalagi perubahan generasi sekarang ini, ya harus diikuti, maunya seperti apa itu yang akan dipenuhi ya. Jadi oleh karena itu untuk produsen yang kuat itu bisa menyediakan pilihan-pilihan mutu. Jadi terserah nanti biar konsumen yang memilih. Tadi saya contohkan ada 3 kelas mutu, mau beli Indomie, mau beli Supermie, mau beli Sarimi, semuanya tersedia. Nanti akan terbentuk sendiri ya. Jadi yang beli Indomie, oh ya silahkan gitu ya. Ternyata yang tadi kebanyakan adalah menengah ke atas. Saya kira ini sudah
menggambarkan ya bagaimana sepintas nanti bisa kita dalami sendiri ya, kira-kira contoh-contoh lain atau teori-teori lain yang lebih detail. Biasanya di riset pasar itu sangat dipelajari, jadi berbagai apa saja sih yang menentukan minat beli dan seterusnya, itu nanti akan ada di mata kuliah lain. Tapi di yang terkait dengan mutu, kaitannya kenapa kita harus memberikan kepuasan terhadap pelanggan, itu kan terkait juga dengan mutu. Yang terkait itu saya kira pengantar ini sudah cukup. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.